Halo guys, it's me Christine. Welcome back to my YouTube channel. Ikuti video aku sambil skripsiannya. Pada kali ini aku mau membahas bagaimana cara aku memanajemenkan waktu aku dan juga bagaimana cara aku mengatur keuangan aku selama perkuliahan. Jangan lupa di subscribe ya. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagiku. Pertama-tama kalian harus tahu bahwasanya pada saat ini aku berada di semester 7 dan di semester ini aku mengontrak 3. Ada magang, ada skripsi, dan juga ada sempro. Saat ini aku sedang magang di salah satu kantor di daerah aku, yaitu di kantor kejaksaan. Langsung selama 2 bulan. Masuk yang pertama yaitu bagaimana cara aku memanajemenkan waktu aku selama perkuliahan. Di setiap harinya aku bangun di jam 5, setelah itu aku masak, di jam 6 aku sudah mandi, habis itu aku buat bekal ke kantor. Di jam 6.45 aku harus berangkat ke kantor karena di jam 7.30 harus nyampe di kantor. Ingat, disiplin adalah kunci keberhasilan. Jadi aku selalu mengingat bahwasannya disiplin itu lebih utama daripada kecerdasan. Di jam 16 aku pulang dari kantor, tapi biasanya aku nyampe di rumah itu di jam 17 atau bahkan di jam 18. Kenapa? Ya, di jalan kena macet. Kalau sudah macet itu parah banget. Seperti yang Anda ketahui, di jam pulangnya kantor itu pasti sangat macet. Terkait dengan skripsi aku, karena kan aku harus menyelesaikan yang tiga-tiga ini di satu semester. Dari pagi sampai sore aku fokus magang. Dari sore sampai malam aku fokus skripsi. Terus, kamu tidak pernah main-main kah? Apakah kamu tidak pergi jalan-jalan? Apa kamu tidak pergi refreshing? Kamu tidak bertemu dengan teman-temanmu kah? Di kafe, nongkrong? Tidak. Jadi aku tidak mempunyai waktu untuk seperti itu. Kalau dibilang otakmu tidak jenuh-jenuh, kalau dibilang otakmu tidak capek-capek, karena otak yang paling capek daripada semua tubuh kita. Kenapa? Karena otak duluan yang mikir, baru anggota tubuh kita bekerja. Terkadang aku juga capek, terus aku tidak memegang skripsi karena aku lebih mengutamakan kesehatan aku. Kalau badan aku capek, aku langsung berbaring. Kalau dibilang otak jenuh. Jadi cara aku untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan berbaring, terus buka sosial media. Jadi selama magang itu aku cuci piring sekali seminggu. Why, kok jorok banget kamu? Kamu kan cewek. It's okay, itu normal. Kalau kalian bilang aku jorok, itu normal. Tapi kan aku lebih mengutamakan kesehatan badan aku, kesehatan mental aku, kesehatan otak aku. Jadi aku harus seperti itu. Kenapa sekali seminggu? Yaitu setiap hari aku sudah capek dan di hari Sabtu itu aku libur, maka aku menggunakan hari Sabtu itu untuk beberes. Kalau ditanya kenapa kamu mengontrak 3 mata kuliah di dalam satu semester, aku harus cepat-cepat selesaikan kuliah karena aku juga punya adik yang sedang kuliah. Kalau dibilang tidak refreshing kah, tidak jalan-jalan kah? Siapa sih yang gak pengen? Siapa sih yang gak pengen? Gue juga pengen, tapi semuanya ada waktunya. Untuk saat ini, hal-hal seperti itu belum berada pada waktuku. Seperti itu. Yang kedua, yaitu bagaimana cara aku mengatur keuangan aku. Kalau ditanya berapa satu hari yang kamu habiskan untuk makan. Jadi, satu hari itu aku menghabiskan 10.000 untuk makan. 4.000 telur dapat 2, 2.000 sayur, 2.000 bawang dan cabai, 2.000 wortel sebagai jus. 10.000 aku sudah makan sehat. Kalau ditanya kamu tidak makan junk food kah? Ya, aku makan, cuman itu dibilang jarang banget dan bahkan hampir tidak pernah. Kenapa aku makan junk food? Mungkin karena aku demam, terus harus makan Indomie yang pedas biar langsung keringatan. Jadi itu salah satu cara aku untuk menyehatkan aku juga dari demam. Dan itu termasuk junk food. Nah, seperti itulah junk food aku. Kalau dibilang ke kafe, tidak. Kalau dibilang ke kafe untuk skripsian juga tidak. Kenapa? Karena berhubung keuangan aku terbatas, maka hal-hal seperti itu juga harus kubatasi. Karena hal-hal seperti itu belum waktunya untuk Christine. Jadi bisa dibilang hanya untuk makan aku bisa 400-500 itu per bulan. Itu di luar daripada kepentingan mendadak seperti uang bensin,
atau pergi ke gereja untuk khotbah gitu-gitu. Itu di luar uang makan. Kenapa aku harus cepat-cepat selesai kuliah ini? Karena aku masih memiliki satu adik lagi yang sedang kuliah dan dia juga membayar uang kuliahnya itu dari orang tua seperti itu. Dan aku puji Tuhannya dapat beasiswa, dan beasiswa aku itu dapat uang makan dan juga uang kuliah. Dan sampai sekarang mama aku sudah tua, udah umur 58 dan masih harus kerja untuk nyekolahin. Nah, kalau aku tidak cepat-cepat selesai kuliah, bagaimana dengan adikku? Apakah mama aku seumur hidup harus nyekolahin anaknya itu? Jadi aku pengen mengambil tanggung jawab tersebut. Setelah aku selesai kuliah, aku yang akan menyekolahkan adikku. Nah, itulah yang menjadi cara-cara aku untuk memanajemenkan waktu dan juga mengatur keuangan aku. Semuanya itu diajari oleh waktu, semuanya itu diajari oleh keadaan. Aku harap juga kalian bisa mandiri dalam hal kecil seperti itu. Oke, bye-bye.